Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Surgawi. Bab 221 Menang Telak. Kong Ming segera bangkit dan menggunakan kekuatan dunia untuk menyembuhkan lukanya. Dia melihat lurus ke depan dan aura membunuh yang dipancarkan Han Sen terasa sangat kuat dan dengan kecepatan yang luar biasa Han Sen sedang terbang ke arahnya. Tombak darah di tangannya berdengung dan Kong Ming melemparnya ke arah Han Sen. Tanpa rasa takut sedikitpun Han Sen meninju tombak itu dan menghancurkannya tanpa ada masalah. Demon Ki yang sangat kuat memadat dan Han Sen merasakan aura dingin tepat di atasnya. Sebuah tinju raksasa yang tercipta dari gabungan antara Demon Ki dan kekuatan dunia menghantamnya. Tubuh Han Sen terlempar ke bawah dan menabrak tanah hingga menciptakan lubang yang dalam. Tanah bergetar dengan hebat dan tiba-tiba sebuah cakar naga keluar dari dalam tanah dan mencengkram kaki Kong Ming. Han Sen menerobos tanah dengan kekuatan fisiknya yang kuat dan dia membanting tubuh Kong Ming dengan cara yang brutal. Bang! 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 Kong Ming merasa sangat tidak berdaya di bawah kekuatan besar yang Han Sen tunjukkan. Han Sen melemparnya ke atas langit dan menghembuskan api hitam dari mulutnya. Dengan panik Kong Ming membuat penghalang namun karena kekuatan api hitam yang jauh melebihi ekspektasinya dia menerima luka bakar yang cukup serius. Setiap serangan yang diberikan Han Sen bukan hanya melukai tubuh fisiknya melainkan juga mengikis jiwanya. Efektivitas pertempuran yang dimiliki oleh Han Sen sangat luar biasa seolah dia sudah terlatih dalam menghadapi segala macam musuh. Kaf. Kau benar-benar tega ingin membakar tubuh ini menjadi abu, kata Kong Ming sambil batuk darah. Hidup dan matinya bukan urusanku. Lagi pula aku yakin dia jauh lebih memilih mati daripada tubuhnya digunakan bajingan sepertimu. Kau sudah menunjukkan sesuatu yang bagus sampai membuatku sangat marah. Tidak peduli siapa dirimu hari ini aku akan menghancurkan jiwamu dan memastikan kalau kau akan mati. Han Sen mendesak ki miliknya dan akan mengakhirinya dengan cepat. Matanya memancarkan cahaya yang terang dan dua jenis ki yang berbeda disatukannya dengan paksa. Gerakan yang ditunjukkan oleh Han Sen membuat Kong Ming khawatir. Dia bahkan tidak bisa menahan kekuatan fisik Han Sen dan mengulur waktu adalah hal yang mustahil. Pilihannya sekarang adalah lari dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tubuh Bei Xuan memang sangat kuat namun dia tidak berani bertaruh dalam serangan Han Sen yang mengerikan. Han Sen mengangkat kedua tangannya dan naga hitam dan putih melesat secara bersamaan ke arah Kong Ming. Aura kehidupan yang dan kematian Yin membuatnya sangat cemas, tanpa pikir panjang jiwanya meninggalkan tubuh Bei Xuan. Boom! Serangan Han Sen dengan telak mengenai tubuh Bei Xuan dan menciptakan gelombang yang besar. Raungan jiwa naga surgawi menggema ke seluruh tempat dan jiwa naga surgawi keluar untuk mengejar Kong Ming. Penindasan dari jiwa naga surgawi sangat membebani Kong Ming dan cakar naga surgawi menangkapnya. Cengkraman yang kuat membuatnya tidak bisa bergerak dan Han Sen tersenyum puas. Ingin lari? Kau harus meminta izin kepada penguasa ini. Aku memiliki sesuatu yang menyenangkan untukmu, rahasia dari kemampuanmu akan menjadi milikku. Han Sen mengepalkan tinjunya dan atribut kegelapan miliknya mencoba menyerap jiwa dari Kong Ming. Tidak. Hentikan. Kong Ming menjerit dengan panik dan perlahan jiwanya mulai pudar. Han Sen merasakan penolakan dan tubuhnya mulai bergetar, darah menyembur dari mulutnya dan dia berusaha mempercepat penyerapannya. Setelah beberapa menit jiwa Kong Ming sepenuhnya lenyap.
Semua informasi tentang pemahaman Kong Ming menjadi milik Han Sen dan dia mendapatkan pengetahuan baru. Han Sen melihat ke arah tubuh Bei Xuan yang tergeletak di tanah dan tiba-tiba semua energi di tubuhnya dipaksa keluar dari mulutnya. Hidung, telinga dan mulutnya mengeluarkan darah dan dagingnya seolah ditumbuk oleh palu yang besar. Rasa sakit yang luar biasa kuat dirasakan oleh Han Sen dan bahkan dia tidak dapat berteriak, tubuhnya perlahan jatuh ke depan dan kesadaran Han Sen mulai memudar. Pandangannya perlahan mulai menjadi sangat gelap dan Han Sen berakhir dengan tidak sadarkan diri. Dia sudah bertarung dengan semua kemampuannya dan ini adalah efek samping karena kekuatannya yang dia tunjukkan sebelumnya. Semesta kecil di dalam tubuh Han Sen sepenuhnya kering. Namun karena banyak hal yang sudah terjadi sekarang ukurannya bertambah menjadi lebih luas. Seminggu sudah berlalu dengan sangat cepat dan perlahan Bei Xuan membuka matanya. Tubuhnya benar-benar sangat rusak dan walaupun dia kehilangan kendali tubuhnya namun dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Han Sen masih tergeletak tidak jauh darinya dan Bei Xuan menggunakan kekuatan dunia untuk membantu memulihkan luka yang mereka berdua dapatkan. Episode sebelumnya. Bab 220 bentuk kedua transformasi jiwa naga surgawi. Episode berikutnya. Bab 222 hutang nyawa. Kesombongan surgawi. Bab 222 hutang nyawa. 2 minggu sejak pertarungan Han Sen mulai membuka matanya. Tubuhnya masih terasa sangat sakit dan dia tidak dapat bergerak sama sekali. Tetaplah diam dan fokus saja pada pemulihan, lukamu itu sangat parah bahkan setelah seminggu aku hanya mampu membantumu pulih seperti ini. Kata Bei Xuan yang juga terlihat babak belur. Kau masih hidup ternyata dan terima kasih sudah membantuku pulih dengan kekuatan dunia. Kata Han Sen dengan tulus. Seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu karena membantuku lolos dari genggamannya. Bei Xuan berkata dengan jujur. Terlebih setelah melihat pertarungan Han Sen, dia sadar bahwa menganggapnya lawan itu sangatlah berlebihan untuknya. Faktanya jika memang dirinya dan Han Sen bertarung hasilnya sudah jelas, dia tidak lebih dari seorang bayi yang ingin memukul orang dewasa. Cincin ruang Han Sen berdengung dan dia mengeluarkan 300 juta kristal divine. Bei Xuan benar-benar dibuat terkejut dan Han Sen mulai menyerapnya dengan kecepatan yang luar biasa. Sialan. Kau ini benar-benar sesuatu. Kau sangat hebat dan mengapa namamu sama sekali tidak terdengar di ras manusia? Tanya Bei Xuan dengan santai. Aku berasal dari dunia fana dan belum lama naik ke alam mistik. Untuk alasan mengapa aku tidak ingin bergabung dengan ras manusia karena aku adalah angin yang bebas, aku lebih suka fokus menempa diriku sendiri dalam jalan martial Dao. Untuk kebencian dari ras atau nama besar aku sama sekali tidak membutuhkannya karena tujuan terbesarku adalah menerobos alam immortal. Jawab Han Sen dengan jujur. Percaya diri sekali. Bahkan kultivator hebat di era sebelumnya seperti leluhurku dan kesombongan surgawi mati karena melewati kesengsaraan surga, setelah itu tidak ada satupun yang berani mengambil langkah dan binatang suci sekalipun tidak memiliki keberanian. Kata Bei Xuan dengan jujur. Han Sen tidak menjawabnya dan suara dengkuran terdengar di telinga Bei Xuan. Bahkan ketika dia tidak sadarkan diri Han Sen masih bisa menyerap energi di sekitarnya. Pertarungan ini benar-benar membuka mataku, aku selalu berpikir kalau tidak ada satupun orang yang dapat bersaing denganku. Namun di depan manusia ini aku sudah benar-benar kalah telak, ketika dia menerobos alam heaven aku yakin dia akan menjadi sosok besar yang dapat mengguncang alam mistik. Tapi sepertinya tidak buruk jika menjadikannya sebagai pacuan.
kata Bei Xuan sambil memandang ke atas langit. Beberapa bulan kemudian Hansen sudah jauh lebih baik. Walaupun lukanya cukup parah karena efek samping dari kekuatannya, namun untuk bergerak dia sudah jauh lebih baik. Bei Xuan sudah sepenuhnya pulih dan kultivasinya yang menerobos alam Heaven sudah sangat stabil. Hansen mendapatkan keuntungan besar dengan menyerap jiwa Kong Ming. Ada beberapa informasi yang dapat dia gabungkan dari cerita Bei Xuan dan dia mendapatkan kekuatan keyakinan. Bisa dikatakan alasan Kong Ming sengaja melakukan teror dan tidak membunuh mereka dengan cepat karena dia ingin memulihkan dirinya dengan kekuatan keyakinan yang tidak lain adalah emosi rasa takut. Selama ada rasa takut dia dapat mengkultivasikan segalanya. Hansen harus mengakui bahwa kultivator di zaman kuno memang hebat dan dipenuhi jenius sampai mampu menciptakan sesuatu yang hebat seperti ini. Bagaimana? Apakah kau sudah pulih? Jika iya maka lebih baik kita keluar sekarang. Tanya Bei Xuan dengan santai. Tidak masalah. Ingatlah kau masih berhutang nyawa padaku. Kata Hansen sambil memegang dadanya. Aku bukan orang yang tidak tahu diri. Apapun yang kau inginkan aku bisa melakukannya. Bahkan sekalipun kau menginginkan sumber prinsip dunia aku akan dengan senang hati menyerahkannya. Bei Xuan berkata dengan jujur. Baginya berhutang kepada orang lain adalah sesuatu yang merepotkan. Jadi dia akan memenuhi segala macam kondisi yang Hansen minta selama itu masih di dalam batas kemampuannya. Aku yang sekarang sangat lemah dan sebelumnya aku sudah berniat membunuh Dong Zi, namun gara-gara kau aku kehilangan kesempatan itu. Sekarang dia berada di luar dan mustahil jika dia tidak meminta bantuan orang lain mengingat satu lengannya yang sudah aku potong. Kata Hansen dengan sungguh-sungguh. Kau ingin aku membunuhnya dan mengurus semua orang di belakangnya. Yakinlah hal itu sangat mudah dengan diriku yang sekarang. Kata Bei Xuan dengan penuh percaya diri. Cukup lindungi saja aku jika ada kultivator alam Heaven yang menyerang. Selebihnya aku sendiri yang akan menyelesaikan keluhan antara aku dan dia. Adapun klan emosi ini lebih baik kau segera menyebarkan berita ini. Takutnya di masa depan hal ini akan terulang kembali, lebih baik melakukan penanganan yang pasti. Hansen berkata dengan jujur. Bei Xuan setuju dengan perkataan Hansen dan membantunya untuk berdiri. Setelah keluar dari tempat ini mungkin akan ada kegemparan besar dari situasi yang akan mereka berdua sampaikan. Episode sebelumnya. Bab 221 menang telak. Episode berikutnya. Bab 223 menandai musuh. Bab 223 menandai musuh. Bei Xuan membawa Hansen keluar dan di sana sudah banyak kultivator dari ras iblis yang sudah siap untuk bertarung. Nyonya Guo dan Ming Yue melihat Hansen yang dibawa oleh Bei Xuan. Bei Mo yang sudah tidak tahan menunggu segera terbang ke arah mereka berdua. Bei Xuan, apakah ini masih dirimu atau jiwa yang mengambil alih tubuhmu? Tanya Bei Mo sambil memeriksa dengan kesadaran ilahinya. Tenang saja ayah, ini masih aku. Pemuda ras manusia ini sudah menolongku dan bertarung dengan jiwa itu. Luka yang dia terima sangat parah dan bahkan dengan kekuatan dunia Hansen masih sulit baginya untuk pulih. Kata Bei Xuan dengan jujur. Bei Mo melihat ke arah Hansen dan kondisi tubuhnya benar-benar terlihat babak belur, namun dia dapat mengartikan semuanya bahwa manusia ini adalah orang yang hebat dan mungkin jauh melebihi putranya. Melihat kondisi putranya yang memiliki luka dalam, dia dapat menyimpulkan bahwa Hansen mengalahkan orang itu saat putranya sedang dikendalikan. Dua sosok yang berada di alam Heaven terbang ke arah mereka dan memberi salam, salam untuk Yang Mulia Raja Iblis.
Anak bernama Hansen itu berasal dari ras manusia kami. Tolong serahkan dia kepada kami. Bei Suan melirik ke arah Dongzi dan Tangru. Dia tidak menyangka kalau tebakan yang dibuat Hansen sangat tepat sasaran. Mereka berdua tidak memiliki kemampuan untuk melawan Hansen secara langsung dan pada akhirnya berniat menggunakan tangan orang lain. Nyonya Guo yang melihat hal ini tidak bisa tinggal diam dan segera bergabung. Apa yang kalian coba lakukan? Para penjaga dari keluarga Tang ingin melakukan hal yang tidak bermoral. Apakah Nyonya Guo bermaksud bermusuhan dengan keluarga Tang? Aku sarankan bagi Nyonya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini atau Paviliun Sendai tidak akan ada lagi nantinya. Bocah ini sudah membuat kejahatan besar. Kami hanya menjalankan tugas dari Patriark, kata kedua orang itu dengan senyum yang mengejek. Bei Suan merasa tidak senang dan berkata, ingin mengambilnya maka langkahi dulu mayatku. Hansen adalah penyelamatku dan di tempat ini dia mendapatkan perlindungan dariku. Suruh patriarkmu itu kemari jika memiliki keberanian. Jika dia tidak memilikinya maka lupakan saja mengincar Hansen, dia hanya akan membuang hidupnya sekalipun kultivasinya berada di tahap menengah alam heaven. Mendengar penghinaan ini membuat mereka berdua sangat kesal. Namun apa yang bisa dilakukan oleh mereka di depan pasukan elit ras iblis ini? Bahkan jika mereka berdua bergabung melawan Bei Suan yang merupakan tuan dunia hasilnya pasti mereka akan menderita. Hansen yang mendengar hal ini matanya dipenuhi dengan pancaran niat membunuh yang kuat. Hansen menepuk pundak Bei Suan dan mencoba berdiri sendiri. Bagus. Kalian berdua, Dongzi dan Tangru, aku Hansen akan mengingat hal ini baik-baik. Terakhir kali keberuntungan kalian sangat tinggi karena lolos dariku, namun ketika waktunya tiba aku akan datang ke keluarga Tang. Pada saat itu keberanian serta keberuntungan kalian akan aku uji. Siapapun pendukung kalian entah itu seluruh kultivator yang ada di alam mistik aku tetap akan membantainya. Ini adalah sumpah dari kesombongan surgawi yang baru, kata Hansen dengan keras. Semua orang yang mendengar hal ini tertawa dengan keras. Kesombongan surgawi adalah sosok kultivator hebat yang tidak lain penguasa alam mistik yang sangat dibenci. Mengambil nama itu sama saja dengan menerima kutukan yang mengerikan dan semua kebencian akan tertuju kepada Hansen nantinya. Bei Suan dan Bei Mo sama sekali tidak menertawakan Hansen. Bei Mo memang tidak tahu apakah Hansen memiliki potensi yang sama dengan kesombongan surgawi atau tidak. Namun Bei Suan sudah melihat keajaiban dengan mata kepalanya sendiri dan jika Hansen mengatakan bahwa dirinya berada di atas kesombongan surgawi maka dia akan percaya. Anak muda yang tidak bisa mengukur luasnya langit ingin datang menantang keluarga Tang. Datanglah dan bersiaplah untuk menanggung konsekuensi dari sumpah yang kau ucapkan, kata salah satu kultivator alam heaven dengan tawa yang keras. Cuy. Untuk sebuah keluarga lemah yang tidak pernah berdiri di puncak berani menilaiku. Aku akan membuat peringatan besar dengan menghancurkan keluarga Tang yang dimana era dari kesombongan surgawi yang baru yaitu aku akan mendominasi. Menantangku adalah menantang surga itu sendiri, jalan surga adalah tetap dan hukumnya adalah mutlak. Hari ini kalian bisa tertawa dengan keras namun ketika aku pulih dan datang ke sana aku harap kalian tidak akan mengemis untuk keselamatan hidup kalian nantinya, kata Hansen dengan penuh niat membunuh. Episode sebelumnya. Bab 222 Hutang Nyawa. Episode berikutnya. Bab 224 Merendah itu mustahil. Mereka berdua terlihat sangat marah dan pada akhirnya mundur. Tangru tidak tahu apakah hal ini buruk atau tidak,
Namun pastinya jika Hansen benar-benar datang maka itu akan menjadi hari kematiannya. Bei Xuan menatap Hansen dan berkata, "Kau yakin tidak ingin memintaku untuk membunuh mereka? Aku yang sekarang sangat mampu untuk melakukannya. Jika aku tidak bisa mengatasi mereka dengan tanganku sendiri maka aku tidak memiliki kelayakan menganggap diriku sebagai kesombongan surgawi," kata Hansen dengan tegas. "Kau memang penuh dengan kejutan. Untuk kali ini aku memang bukan lawanmu. Tapi saat aku mendapatkan pencapaian besar nantinya aku pasti akan mencarimu dan pada saat itu mari kita buktikan siapa yang lebih unggul," kata Bei Xuan yang berusaha menyemangati dirinya. Baginya Hansen adalah lawan yang tidak layak kalah dalam cara yang licik. Ras iblis memang pandai dalam membuat siasat ataupun strategi pertarungan, namun Bei Xuan juga memiliki kebanggaannya tersendiri dan dia menginginkan pertarungan adil. Hansen tidak menanggapinya dengan serius dan baginya Bei Xuan tidak lebih dari seorang junior yang baru tumbuh. Pencapaian yang dia miliki tidak akan jauh dari leluhurnya. Jika leluhurnya tidak berdaya melawannya memang apa artinya Bei Xuan baginya di masa depan. Bei Mo menghela nafas dan berkata, "Kau memiliki potensi yang hebat. Bahkan ketika kau berada di alam Dao Fusion kau dapat mengalahkan ahli alam Heaven, tapi kau juga harus belajar merendah atau kedepannya dirimu akan bernasib buruk." Hansen merasakan aura yang kuat dari sosok Bei Mo dan dia harus mengakui kalau Bei Mo adalah orang kuat yang berada di tahap akhir alam mistik. "Aku hanya bertindak secara alami. Mereka yang baik kepadaku maka aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Untuk urusan menahan diri hal itu sama sekali tidak diperlukan. Sejak kapan aku menundukkan kepala di depan musuhku?" kata Hansen dengan tegas. Bei Mo menggelengkan kepalanya dan tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Hansen memiliki karakter yang buruk dengan keberaniannya yang tidak kenal rasa takut bahkan di depannya sekalipun. Suatu saat hal ini akan menjadi pedang bermata dua yang akan melukai dirinya sendiri. Setelah itu Hansen meminta Nyonya Guo memberikannya tempat untuk berlatih. Pada akhirnya mereka kembali ke pavilion Sendai dan Hansen memulihkan dirinya lebih lama. Wilayah Laut Hitam yang dulunya dikuasai oleh ras manusia sekarang jatuh ke tangan ras iblis, namun Bei Xuan menjadikannya wilayah netral di mana semua ras bisa tetap tinggal. Ras iblis tidak kekurangan tempat sama sekali dan daratan ini tidak terlalu besar. Terlebih selain jalur perdagangan tidak ada yang menarik sama sekali, karena rasa terima kasihnya kepada Hansen maka Bei Xuan memberikannya perlindungan dan pavilion Sendai. Nama Hansen menyebar sangat luas terutama di kalangan ras manusia seperti badai. Hansen menyebut dirinya sebagai kesombongan surgawi yang baru di mana hal itu merupakan sesuatu yang dibenci. Tidak ada yang tahu asal-usulnya dan tiba-tiba Hansen muncul dengan momentum yang sangat besar. Menyatakan perang dengan keluarga Tang yang tidak lain adalah salah satu keluarga yang sangat berpengaruh di aliansi ras manusia. Sebuah kapal besar mendarat tepat di wilayah Laut Hitam. Sudah hampir setahun sejak Bei Xuan menjabat sebagai Tuan Dunia. Di sisi lain semua mata tertuju kepada seorang wanita yang sangat cantik. Sosoknya samar memancarkan niat pedang yang sangat kuat namun sangat anggun. Wanita itu adalah Cai Ying dan tidak ada mata pria yang bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Basis kultivasinya berada di tahap menengah alam Dao Fusion. Ketika dia mendengar kabar bahwa suaminya Hansen berada di sini Cai Ying memutuskan untuk datang. Banyak hal yang sudah dia lalui selama beberapa tahun ini dan Cai Ying juga memiliki petualangannya sendiri. Ketika mereka berpisah karena ruang yang runtuh untungnya dia bertemu dengan dermawan tua yang mau merawatnya.
Chai Ying sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Han Sen dan pergi ke arah paviliun Sendai. Apa yang ada di pikiran Chai Ying sekarang adalah dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Han Sen. Seorang pria menatap ke arah Chai Ying dengan pikiran yang kotor dan menghadang jalannya. Nona ini, maukah bergabung denganku? Kita bisa berbincang di restoran dengan nyaman. Niat membunuh Chai Ying meledak dan perlahan dia melewatinya. Aku adalah wanita yang sudah memiliki suami. Kau beruntung karena aku dalam suasana hati yang baik. Jika tidak aku akan memotong lehermu di sini. Pria itu dihempaskan oleh aura Chai Ying dan tersungkur di tanah. Hal ini bukan pertama kali untuknya dan Chai Ying juga harus tegas agar hal tidak menyenangkan seperti ini tidak terulang. Episode sebelumnya. Bab 223 menandai musuh. Episode berikutnya. Bab 225 mencari Han Sen. Bab 225 mencari Han Sen. Chai Ying langsung masuk ke dalam dan menunjukkan sebuah token bergambar bulu merak. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengenal token ini dan samar-samar mereka dapat merasakan kekuatan jiwa yang sangat dalam. Nyonya Guo dan Ming Yue segera menyapa Chai Ying. Salam Nona. Apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu? Salam untuk para senior. Namaku adalah Chai Ying dan kedatanganku kali ini untuk bertemu pria yang bernama Han Sen. Kata Chai Ying dengan jujur. Kalau boleh tahu keperluan apa yang Anda butuhkan? Tuan Han Sen merupakan tamu terhormat paviliun Sendai dan bahkan jika nona muda adalah muridnya saya tetap akan mementingkan tamu terhormat kami. Nyonya Guo sangat penasaran dengan niat Chai Ying. Saya istrinya yang paling muda. Jika senior tidak percaya maka saya akan menunggu di sini sampai senior mengkonfirmasinya sendiri. Chai Ying menjawabnya dengan jujur. Nyonya Guo dan Ming Yue saling memandang dan cukup terkejut. Segera mereka tidak memiliki pilihan lain selain mempersilahkannya masuk. Chai Ying sangat senang karena diterima dengan baik dan mereka pergi ke halaman Han Sen. Pintu ruangan Han Sen terbuka dengan lebar dan Han Sen melihat kedatangan Chai Ying. Hah. Lega rasanya melihatmu baik-baik saja. Aku minta maaf karena ketidakmampuanku kau pasti mengalami masa yang sulit. Chai Ying tersenyum dengan lembut dan masuk ke dalam pelukan Han Sen. Aku merindukanmu. Nyonya Guo tidak ingin mengganggu reuni mereka dan membawa Ming Yue pergi. Setelah Chai Ying datang maka kesempatan Ming Yue mendekati Han Sen sudah hilang. Ekspresi yang ditunjukkan Han Sen penuh dengan kelembutan dan dia benar-benar iri dengan Chai Ying. Yao Wu, Liu Suang dan Yun Xi. Apakah mereka bersama suamiku? Tanya Chai Ying dengan penasaran. Yao Wu aman dan sedang memurnikan prinsip dunia. Aku tidak tahu kapan dia akan selesai melakukannya tapi keamanannya terjamin. Yun Xi berada di Sekte Langit Biru dan aku memintanya untuk berlatih di sana. Aku berniat pergi dan mencari kalian berdua namun karena keterbatasanku aku terluka parah di tempat ini. Liu Suang juga belum ditemukan dan tentunya aku berharap kalau dia akan baik-baik saja. Jawab Han Sen dengan jujur. Suami menantang keluarga Tang. Apakah mereka penyebab dari semua penderitaan yang kau terima? Tanya Chai Ying yang terlihat sangat marah. Mereka tidak memiliki kelayakan untuk melukaiku. Banyak hal yang tidak terduga dan aku seperti ini karena salahku sendiri. Aku memaksakan batasan dari kemampuanku untuk membunuh jiwa di alam heaven. Aku memang menang tapi juga mendapatkan efek samping yang kuat. Kata Han Sen sambil mengusap punggung Chai Ying. Chai Ying tidak tahu hal nekat seperti apa yang Han Sen lakukan. Namun dia sangat senang karena Han Sen tidak mengabaikan mereka berempat.
Faktanya dia selalu mencoba mencari mereka dan hal ini membuat Cai Ying merasa sangat senang. Han Sen membawa Cai Ying duduk di sampingnya dan berkata, "Kultivasimu meningkat dengan pesat. Kau pasti mendapatkan banyak kesempatan besar. Ketika aku terluka karena runtuhnya saluran ruang waktu itu, aku dikirim ke tempat yang tidak aku tahu. Aku sangat beruntung karena bertemu seorang dermawan yang membantuku. Beliau bahkan mengajariku sedikit dan meminjamkan namanya," kata Cai Ying dengan jujur. "Siapa orang hebat ini?" tanya Han Sen dengan penasaran. "Peringkat kelima dari daftar surgawi sang badai kematian Gu Feiyan," jawab Cai Ying dengan jujur. "Badai kematian Gu Feiyan. Gelar yang cukup mendominasi," kata Han Sen dengan senyum yang puas. "Benar sekali. Beliau sempat tertarik mengangkatku sebagai penerusnya, namun ajaran suami tidak akan pernah aku langgar. Meskipun beliau hidup tenang dalam hutan dan mengabaikan urusan luar, namun aku juga perlu izin darimu," kata Cai Ying dengan jujur. Han Sen mengerti dan tidak menyangkal bahwa Cai Ying memiliki potensi yang besar sehingga menarik banyak orang kuat untuk membimbingnya. Tidak terkecuali Gu Feiyan yang merupakan kultivator di tahap akhir alam Heaven dan kemungkinan tubuh khusus pedang Dao dapat dia lihat dengan mudah. Aku tidak bermaksud untuk melarangmu menjadikannya guru. Tapi aku ingatkan satu hal padamu. Suamimu ini akan berdiri di puncak alam mistik suatu saat, musuhku di masa depan akan terus bertambah dan alasan aku mengingatkanmu untuk tidak masuk dalam kelompok kekuatan lain karena aku takut suatu saat mereka akan tiba-tiba menjadi musuhku. Han Sen melanjutkan, "Aku tidak bisa menempatkan kalian dalam posisi yang sulit. Jika benar dia ingin mengangkatmu menjadi murid dan kau sendiri tidak keberatan, maka biarkan aku menilainya sendiri dengan mataku seperti apa sosoknya." Episode sebelumnya. Bab 224 merendah itu mustahil. Episode berikutnya. Bab 226 berbagi keluh kesah.